dok, saya ada keluhan sakit pinggang nih dok. Sakit banget tadi, jadi ini saraf kejepit bukan ya dok ya? Tanda-tandanya apa aja sih? Nah, jadi memang saraf kejepit tuh banyak tandanya, tapi yang paling sering tuh mirip sama yang kamu rasain nih. Jadi kalau saraf kejepit di pinggang, pasti dia menjalarnya ke pantat, terus turun ke bawah mungkin sampai betis atau mungkin sampai telapak kaki, tergantung levelnya. Nah, tapi kalau misalnya saraf kejepit di leher, dia ke tangan. Jadi kamu kemungkinan sih bukan saraf kejepit di leher nih. Kalau dilihat dari cerita kamu, sakitnya di pinggang, habis duduk ke berdiri, ya, terus-terusan seminggu, mungkin tuh ada saraf kejepit di bagian pinggang atau lumbal dia. Aku pernah dengar katanya saraf kejepit itu harus dioperasi ya dok ya? Bisa nggak sih kalau nggak dioperasi aja? Aku takut. Ya, nggak semuanya mesti operasi kok, tenang aja. Apalagi kalau kamu baru 1 minggu, kemungkinan besar sih masih bisa kita treatment dengan tanpa operasi. Tapi kita periksa dulu ya kamu ya. Oke. Sakit nggak nih? Sakit ya? Sakit. Menjalar gitu ya? Iya. Oke, kalau diginiin? Mendingan nih. Mendingan ya, oke. Jadi kalau kayak gini dong bisa diterapikan dok? Ya, jadi satu-satunya yang harus operasi kalau misalnya saraf kejepit di bagian pinggang itu kalau namanya cauda equina syndrome. Itu nggak bisa buang air kecil, buang air besarnya nggak terkontrol. Kamu kayak gitu nggak? Enggak. Nah, ya udah berarti kita bisa rehab aja dulu ya. Alright. Halo Dokter Penny, halo aku juga. Pasien saraf kejepit Dokter Harman tadi. Terus Dokter Harman suruh ke Dokter Penny direkomendasiin untuk rehab medik katanya. Kalau rehab medik itu meliputi apa aja sih dok? Oke, jadi kalau kasus seperti Anda ini yang memang sudah pasti terjadi saraf kejepit, ada beberapa tindakan. Yang pertama adalah untuk mengurangi keluhan sakitnya. Yang kedua adalah kita harus mengolah otot-otot Anda. Kalau dia terlalu kaku harus kita relaksasi karena itu juga urun membuat sakit. Dan yang penting kemudian harus kita perkuat. Jadi ada juga unsur atau faktor latihan dalam hal ini. Jadi terapi apa nih yang bagus untuk saya nih dok? Kalau memang dia terjepit tentu paling bagus ngilangin jepitan. Ya, itu adalah dengan cara operasi. Tapi biasanya operasi itu ada indikasinya di mana sakitnya sangat berat, ada kelumpuhan gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau memang masih bisa ditahan dengan cara konservatif atau non operatif dulu. Kalau untuk Anda dengan kondisi yang masih ringan begini, kita akan memberikan program latihan satu dengan fisioterapi untuk ngurangin sakit sama program-program terapi latihan stabilisasi, yaitu nguatin otot-otot lumbal, otot-otot perut sama otot-otot dasar panggul. Itu yang akan kita perkuat. Sekarang gini deh, kita mulai terapi sekarang aja. Ayo, yuk boleh. kita ke sana. Yuk. Dokter Penny. Ya, gimana? Tadi udah selesai terapi yang di sebelah sana terus udah pindah ke sini. Kira-kira berapa kali dan berapa lama ya dok untuk terapi saraf kejepit ini? Kita lihat program ini saya buat 6 kali. Kalau bisa 3 kali seminggu, at least 2 kali seminggu untuk dijalani. Nanti sesudah 6 kali kita kontrol lagi ya. Saya lihat bagaimana progresnya, mudah-mudahan keluhannya berkurang dan Anda bisa beraktivitas lebih baik. Nah kan yang tadi aku lagi terapi di bed agak sakit ya dok ya, karena disuruh mendengak gitu kan, itu kena banget nih di punggungnya. Kira-kira kalau misalnya sakit gitu masih boleh diterusin nggak dok? Sebetulnya kalau pada masa masih sakit seperti ini, latihan-latihannya yang kita anjurkan latihan yang seperti ini aja dulu. Dan latihan yang di bed tadi diberikan kan ya, latihan di bed itu dilakukan secara teratur di rumah misalnya setiap pagi gitu. Jadi tetap bisa olahraga ya dok ya? Ini aja dulu, sampai nanti keluhan berkurang, sakitnya berkurang, ototnya juga semakin kuat, silahkan untuk melakukan olahraga yang rutin seperti biasanya. Oke, siap dok.